Halo, selamat bertemu lagi. Eh, kita kuliah daring ini santai saja. Kalau Anda pengen minum juga silahkan minum. Kalau mau ada kue kering silahkan supaya lebih konsentrasi. Baik, rekan-rekan semua, kita sekarang berada di chapter yang kedua. Kita akan melanjutkan apa yang sudah kita bicarakan kemarin. Bagaimana kondisi hari ini? Anda sehat? Oke, semoga semua sehat. Baik, kita akan melanjutkan apa yang sudah kita bicarakan kemarin di chapter 1. Sekarang kita beralih ke chapter 2. Nah, kita akan mereview kemarin yang sudah kita lihat di chapter 1. Jadi saya punya foto ini, lalu saya ingin mengkaitkan foto ini dengan apa yang sedang kita bicarakan tentang musik. Kalau melihat foto ini, fokusnya tidak ke anak-anak bule itu ya, tapi justru kepada kenapa mereka posenya itu tidak rata, mulai dari yang tinggi ke bawah. Lalu berikutnya, ini juga ada foto pagar yang tidak rata. Biasanya pagar itu rata. Nah, ini foto pagar ini tidak rata. Kalau kita kaitkan, dalam musik itu memiliki nada yang berbeda-beda. Kita tidak bisa membayangkan musik dengan nada yang sama. Nah, ini nadanya yang berbeda-beda. Nah, perbedaan antar nada yang digabungkan, jadi gabungan nada-nada yang berwarna-warni, itulah yang dinamakan melodi dalam musik. Nah, kenapa kita sekarang akan membahas melodi yang pertama? Jadi begini, semua orang pasti bilang musik itu sesuatu yang indah. Kenapa dia bisa menjadi indah? Karena dia memiliki melodi. Nah, sebetulnya melodi itu apa sih? Seperti yang kita gambarkan di gambar pagar dan anak-anak tadi. Jadi melodi itu adalah perbedaan nada yang digabungkan. Nah, musik menjadi lebih indah karena ada nada-nada yang digabungkan dan nada-nada itu berbeda. Kita tidak ngomong yang macam-macam harmoni dan lain sebagainya. Kita ngomong melodi. Nah, sekarang Anda bisa melihat di keyboard saya. Ini adalah susunan nada-nada yang ada di keyboard. Ada tuts putih, ada tuts hitam, ya. Dan ini kalau yang hitam, kenapa ada tuts putih dan tuts hitam, kita akan bicarakan nanti. Nah, kita coba sekarang memainkan lagu yang sederhana, misalnya cicak-cicak di dinding ya. Nah, itu cicak-cicak di dinding. Sepertinya pada potongan melodi itu dia menggunakan 1, 2, 3, 4, 5 nada yang digabung-gabungkan. Saya coba tinggikan. Nah, Anda lihat, jadi itu adalah gabungan-gabungan dari 5 nada ini yang tidak teratur, tapi itu menjadi sebuah melodi yang kita tangkap menjadi lagu yang bagus, ya. Nah, kita coba sekarang, kalau tadi ada 1, 2, 3, 4, 5, sekarang kita coba kita kurangi. Misalnya kita nggak pakai yang ini, tapi dibatasi sini. Masih lumayan. Coba kita, ini juga kita kurangi. Jadi kita punya 3 saja. Kalau tadi 1, 2, 3, 4, 5, sekarang kita punya 1, 2, 3. Karena yang
yang pertama dan terakhir kita buang. Masih bisa kita dengarkan menjadi sebuah melodi ya. Saya ulangi. Masih sebuah melodi. Sekarang kita kurangi lagi menjadi yang tengah ini. Kalau tadi yang depan, belakang, sekarang yang tengah. Jadi saya hanya punya dua nada ini, sol dan mi. Ya, saya coba mainkan lagi. Jadi begitu. Coba saya nyanyikan. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Sudah mulai lucu ya. Cenderung tidak bagus. Kita penasaran? Coba kita buang lagi satu ini. Jadi tinggal punya satu sol saja. Saya sambil nyanyi saja. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Nah, Anda bisa membedakan ketika dia punya 5 nada, dikurangi sampai tinggal satu, maka yang terakhir sudah bukan merupakan lagu, karena hanya punya satu nada. Ketika dia 2 nada, kalau mau disebut lagu juga gimana? Kalau nggak enak gitu ya, didengarkan nggak enak, dan pasti apalagi kalau mau dijual lagu ini pasti nggak laku. Kalau 3 tadi lumayan lah, masih bisa. Kalau 4 cenderung lebih oke. Kalau 5 perfect. Nah, itulah melodi. Jadi mungkin kita berpikir, berarti semua musik itu, semua lagu itu adalah melodi. Ya, betul. Ketika dia tidak memiliki melodi yang bagus, maka musik yang dihasilkan, apakah itu lagu atau instrumen, pasti tidak akan enak didengarkan telinga. Nah, saya analogikan dengan ketika Anda berbicara. Contohnya, ada 2 orang bercakap-cakap. Yang satu bertanya, "Hei, kamu besok mau pergi kemana?" Lalu yang satunya menjawab, "Rasanya sih aku mau di rumah aja." Kita ulangi. "Hei, kamu besok mau pergi kemana?" Kalau Anda lihat, orang bercakap pun supaya menarik, dia menggunakan melodi. "Hei, kamu besok mau pergi kemana?" Sol, mi 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 la sol. Ya kan? Dia menggunakan melodi. Lalu akan dijawab, rasanya aku pengen di rumah aja. Mi mi la sol. Seperti itu. Jadi tidak hanya musik. Apa yang pengen dibuat menjadi indah pasti menggunakan melodi. Ketika kita berbicara, bagaimana seorang guru, ketika nanti Anda menjadi guru, itu berbicara menarik di depan kelas, pasti Anda akan membutuhkan belajar bicara di depan kelas. Salah satu yang Anda pelajari adalah bagaimana menciptakan melodi ketika Anda berbicara. Coba perhatikan, saya tanpa sengaja, bagaimana Anda menciptakan melodi ketika Anda berbicara. Anda bisa bayangkan kalau saya bicaranya dengan satu nada. Bagaimana Anda akan menciptakan melodi ketika Anda berbicara? Tidak nyaman sekali, seperti robot. Nah, oke. Itulah melodi, teman-teman. Dan melodi itu menarik ya. Jadi, ketika ada susunan nada,
yang banyak, susunan nada yang bergerak naik turun dan itu campurannya banyak sekali, maka melodi itu akan menjadi bagus. Kalau nadanya sedikit akan menjadi tidak bagus. Belum tentu. Jadi, lagi-lagi seni itu adalah seni. Kadang-kadang kalau kita lihat lukisan dengan warna yang 12 warna, 14 warna, itu akan jauh lebih bagus daripada lukisan yang hanya hitam putih. Belum tentu. Foto yang berwarna dengan foto yang hitam putih, apakah selalu yang berwarna lebih bagus? Tidak, belum tentu. Apakah sebuah tarian yang gerakannya ada 50 gerakan dengan tarian yang gerakannya hanya 10 gerakan pasti bagus yang 50? Tidak, belum tentu. Itulah seni. Luar biasa. Seni itu menarik sekali. Karena seni itu tidak 5 tambah 6 sama dengan 11. Tidak ada. 5 tambah 6 bisa 10, bisa 14, bisa 15, bisa 17, bisa 18, bisa 19. Seperti itu seni. Nah, ini menarik sekali. Kita akan coba, saya mainkan. Ini potongan melodi yang menarik, tapi dia cuma sedikit sebetulnya melodinya. Sorry. Tahu? Pasti Anda tahu semua. Itu aqua. Ya. Kalau ini sudah lama, tapi ini dulu sempat viral. Masih ingat? Lalu ada gambarnya begini. Ya, betul. Itu opening screen-nya Nokia. Nah, sedikit nada, tapi menarik. Ya kan? Menarik. Ya. Tidak usah terlalu panjang, pendek-pendek saja. Nah, nanti kita akan lihat. Baik, saya akan lanjutkan lagi, teman-teman, setelah melodi. Apakah ada unsur lain yang menarik dalam sebuah musik? Nah, saya akan perlihatkan gambar ini. Ini juga akan saya kaitkan dengan musik. Ini gambar patung yang sedang begitu ya. Kira-kira saya pengen menggambarkan apa? Kalau Anda kurang jelas, saya punya lagi gambar ini. Satu, gambar yang pertama, Anda pasti akan mulai mengerucut. Gambar yang kedua, ya seorang anak kecil yang kalau bahasa Jawanya itu mewek. Kalau bahasa Indonesianya saya nggak tahu. Karena mewek itu proses menuju ke nangis. Diam, sedih, mewek, baru nangis. Kalau di Indonesia, apa ya? Oke, enggak masalah. Dan berikutnya, saya punya juga gambar. Nah, oke, betul sekali. Anda sudah mengerucut kepada ekspresi. Jadi, selain melodi, musik itu menjadi indah ketika dia ditemukan dengan ekspresi ketika mengaplikasikannya. Tentu kalau memainkan alat musik, ketika memainkan alat musik. Saya akan mainkan sebuah progresi saja. Dan ini, progresi ini saya mainkan asal saja ya.
Progresi itu menarik, cuman apakah sudah indah? Saya rasa bisa jauh lebih indah dengan ekspresi. Nah, saya mainkan dengan ekspresi. Jadi ekspresi ketika saya memainkan, mungkin saya padukan keras lembutnya, saya padukan cepat lambatnya, dan lain sebagainya. Itu adalah bagaimana ketika saya mengekspresikan melodi ini. Kalau contoh lagu, misalnya lagu apa ya? Ini. Oke, saya mainkan benar, tapi ekspresinya nggak ada. Yang penting benar aja, bunyi benar. Kalau saya mainkan dengan ekspresi, nah, jauh lebih bagus. Ekspresi. Nah, selain melodi, untuk membuat musik menjadi indah, unsur yang membuat musik menjadi indah adalah ekspresi. Bagaimana membangun ekspresi, kita akan pelajari bersama nanti. Nah, baik, saya akan lanjutkan. Setelah ekspresi, ada juga unsur yang lain. Kenapa saya tampilkan gambar pelangi? Sebetulnya saya ingin mengajak Anda melihat warnanya. Kenapa pelangi itu selalu disebut hal yang indah? Ungkapan tentang pelangi selalu dikaitkan dengan sesuatu yang indah. Karena susunan warnanya itu. Anda melihat warna-warna itu tersusun dengan baik. Nah, saya mau bicara tentang harmoni pada musik. Kalau dikaitkan, memang saya ingin mengaitkan pelangi ini bagaikan sebuah harmoni dalam musik. Susunan yang indah. Nah, saya bisa menunjukkan Anda satu nada. Satu nada dimanapun tepatnya. Tidak bisa dikatakan harmonis ketika nada itu belum memiliki teman, seperti warna pada pelangi tadi. Kita menyebut pelangi indah karena warna-warninya. Kalau pelangi itu misalnya garisnya cuma merah gitu, mungkin tidak menjadi indah ya, seperti langit biasanya. Nah, saya akan coba temani satu nada saya dengan satu nada yang lain. Apakah ini harmonis? Suara yang harmoni? Anda mungkin sekarang masih bingung ya. Kalau dibarengkan, harmonis? Oke, kalau masih bingung, saya tambah satu nada lagi. Jadi 3 nada. 1, 2, 3. Saya mainkan lagi yang berbeda. Saya mainkan lagi yang berbeda.
Apakah itu harmoni? Nah, begini. Ketika Anda melihat sesuatu dan itu menjadi indah, maka sebetulnya ada harmoni di situ. Ketika melihat rumah, paduan jendela, pintunya, tumbuhan di depannya, cat rumahnya, cat pagarnya, bentuk pagarnya, dan lain sebagainya, ketika itu membuat Anda melihat sesuatu yang indah, maka ada harmoni di situ. Nah, ketika ada yang tidak enak dilihat, mengganggu mata Anda ketika melihat, maka ada sesuatu yang membuat tidak harmonis. Jadi, ketika saya mainkan di tuts ini, ketika tidak ada yang mengganggu telinga Anda, maka suara itu semuanya harmonis di telinga kita. Tapi ketika ada suara yang mengganggu, maka suara itu menjadi suara yang tidak harmonis. Itu tidak harmonis yang terakhir ya. Anda bisa mendengarkan. Saya mainkan lengkap saja. Semua harmonis. Di telinga enak sekali. Gara-gara satu yang tidak harmonis, maka paduan semuanya menjadi berantakan. Ya kan? Ada suara yang nggak enak di telinga. Nah, itu adalah suara yang harmonis dan suara yang tidak harmonis. Musik menjadi indah karena suara-suara yang dihasilkan harmonis dan bisa ditangkap oleh telinga kita dengan nyaman. Jadi musik itu menjadi harmonis, menjadi enak didengarkan. Nah, sekarang kita mau bicara begini. Berarti musik yang dipakai, yang kita dengarkan itu selalu harmonis. Jawabannya tidak selalu, karena ini seni. Loh, lalu yang tidak harmonis itu dipakai apa? Yang tidak harmonis ada tempatnya untuk memakai. Misalnya, kita kalau mendengar ada cerita serem, cerita horor, maka disitulah suara yang tidak harmonis digunakan. Misalnya kalau ada acara TV yang sekarang acara TV. Kalau dulu ada yang ke tempat-tempat yang horor-horor begitu, ke Lawang Sewu begitu. Misalnya ini. Pada suatu malam yang gelap, di Lawang Sewu terdapat satu sinar yang muncul dan membuat semuanya merinding. Nah, iringan itu menjadi menarik. Ya, mungkin akan lebih menarik ketika saya tunjukkan bagaimana saya memainkannya. Di malam yang gelap, di Lawang Sewu, tiba-tiba terbuka satu pintu menganga lebar. Nah, kalau Anda lihat
gampang memainkannya karena ngawur saja. Karena memang tidak diperlukan yang harmonis. Ya, saya akan coba. Apakah betul iringan itu lebih pas untuk suasana yang diharapkan? Saya coba iringi narasi yang saya ngawur tadi tentang Lawang Sewu, tapi saya iringi dengan harmoni. Di malam yang gelap, di sebuah kota tua Semarang, Lawang Sewu berdiri dengan tegar. Tiba-tiba sebuah pintu menganga lebar. Kenapa jadi melankolis ya suasananya? Tidak menjadi mengerikan seperti tadi. Menganga lebar. Sebuah jendela terbuka. Bunyinya kriet, kriet, dan tiba-tiba angin semilir. Menarik sekali. Dengan musik kita bisa membuat suasana itu bermacam-macam dengan harmoni ini. Jadi sekarang kita semakin yakin bahwa harmoni menjadi satu unsur penting di musik ini. Break sejenak, kita minum dulu. Kalau punya kue, kuenya dibuka. Nah, apakah ada unsur yang lain? Saya akan coba tayangkan lagi. Namun sebelumnya, saya punya alamat-alamat untuk Anda lebih memahami tentang harmoni. Saya punya link nanti saya tautkan di LMS di V-Learning-nya. Ini alamatnya. Mungkin kalau Anda bisa capture ini, ngetik, silahkan. Ini contoh penampilan yang mengandalkan harmoni supaya show itu menjadi menarik. Lalu saya akan bicara berikutnya. Saya punya gambar jendolan besar kecil besar kecil seperti itu. Nah, maksud dari jendolan itu apa sih? Bahkan saya punya gambar yang menarik juga, kotak besar, kotak kecil, kotak besar. Nah, jadi itu sebetulnya akan menggambarkan pola. Nah, di dalam musik itu juga punya pola. Kalau jantung kita, polanya hanya dua. Duk, 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 duk. Tidak ada yang pola jantungnya 3 aja, tidak ada. Duk, 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 duk. Mungkin Anda menjadi orang yang aneh di bumi ini ketika punya pola jantung yang bunyinya 3, bahkan 4 misalnya begitu. Oh, menarik sekali itu. Anda pasti akan menjadi orang yang viral. Nah, baik, saya akan mencontohkan yang paling gampang. Ini menggunakan suara drum ya. Oke. Nah, kalau yang gambar yang di atas itu, saya akan membunyikan lingkaran yang besar dengan suara yang besar. Lalu lingkaran yang kecil dengan suara yang kecil. Kalau dibunyikan itu besar, kecilnya 3 kali. Nah itu, berpola. Kalau yang bawah besar kecil besar kecil.
Begitu. Nah, apa ini maksudnya? Ini adalah pola ritmis. Jadi, ini irama yang ada dalam musik. Irama adalah unsur berikutnya yang membuat musik itu menjadi lebih indah. Irama ini. Nah, sekarang kita coba yang bawah itu. Biasanya irama yang seperti bawah itu disebut Mars. Lagu-lagu Mars, beberapa lagu wajib itu lagu Mars. Misalnya, halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Akan tidak bagus ketika kita gunakan pola ritme yang atas. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Ya, yang di atas mungkin untuk lagu yang berbeda. Misalnya, kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Nah, seperti itu. Ya, ini ada pola ritmis. Pola ritmis yang seperti apa, itulah yang membangun musik menjadi menarik. Dan kalau Anda cermati, kenapa gambar saya besar kecil? Karena seluruh pola ritme itu sebetulnya dihasilkan dari suara yang berat dengan suara yang ringan. Contoh pengiring pola ritme dalam satu grup band itu pemain drum. Kalau Anda perhatikan, yang saya gunakan untuk suara berat itu suara kick atau bass drum. Kalau suara yang kecil, saya gunakan suara snare yang ada di depannya pemain drum tuh. Nah, sebetulnya dengan dua itu, pemain drum sudah cukup untuk mengiringi sebuah band. Cuman berkembang sehingga satu set drum itu biasanya ada bass drum, ada snare, lalu ada yang bulat di depan dua itu tom namanya, ada tom yang high yang 10 atau 12 inci, lalu ada yang 14 inci atau 16, lalu ada floor tom yang tidak digantung tapi berdiri di samping kanannya, itu biasanya 18 inci. Nah, jadi itu bisa dimainkan seperti itu. Dan snare, kick, bass drum, dan lalu ada simbal-simbal yang ada hi-hat yang nutup begini di sampingnya, seperti itu. Nah, sebetulnya itu semua nggak perlu. Pemain drum itu cukup punya bass drum dan snare, itu sebetulnya sudah cukup kalau dia tidak pengen variasi. Tapi ketika dia pengen bervariasi, misalnya seperti itu, nah itu lain cerita ya. Oke, misalnya I want to break free, I want to break free. Bisa? Lagunya misalnya Photograph-nya Ed Sheeran itu udah lupa saya refrainnya. Lagu lainnya aja. Yang ekstrim, lagu dangdut. Misalnya, masih terngiang di telingaku bisik cintamu. Nah, semua bisa dibangun dengan besar kecil, besar kecil. Nah, bagaimana pola itu menjadi menarik ya? Menjadi menarik. Banyak pola sekarang berkembang di dunia ini, semakin kesini semakin polanya berkembang. Dan itu seperti roda ya. Pola rumit, pola sederhana,
Pola rumit, pola sederhana itu akan berkembang terus dan bolak-balik itu saja. Mungkin trennya akan menjadi pola yang sederhana atau apa ya istilahnya kalau di musik itu bermain musik dengan sederhana. Nah, ada juga bermain musik dengan pola ritme yang rumit. Nah, itu. Nah, sekarang apa saja tadi yang sudah kita bicarakan yang membuat musik menjadi indah? Yang pertama melodi, yang kedua ekspresi, yang ketiga harmoni, yang keempat irama. Jadi ini unsur yang menarik sekali dalam musik. Kalau nggak ada salah satu, musik menjadi kurang indah, bahkan menjadi tidak indah. Nah, saya juga punya video ritmis yang inspiratif, ada di link itu. Nanti saya tuliskan link tersebut di V-Learning kita. Nah, saya akan lanjutkan. Sekarang saya punya gambar rumah. Ya, gambar rumah. Kalau dilihat rumah itu sebetulnya kalau normal di Indonesia, rumah itu kan cuman ada bentuk rumahnya, dindingnya, ada pintu, ada jendela, ada atap. Seperti itu. Mau ada garasi juga dinding dan atap dan pintu. Kalau mungkin orang pengen punya jendela di garasi juga bisa. Tapi isinya itu sebetulnya. Nah, sekarang musik juga punya seperti itu, konstruksi seperti itu. Kalau di musik dinamakan bentuk dan struktur. Musik memiliki bentuk dan struktur yang macam-macam. Kita akan bicarakan contohnya saja supaya jauh lebih jelas. Misalnya bentuk struktur lagu Naik-Naik ke Puncak Gunung. Misalnya saya akan coba mainkan. Lagu Naik-Naik ke Puncak Gunung. Sekarang kita lihat bentuk strukturnya sebetulnya seperti apa. Jadi ada bagian 1 dan bagian 2. Atau kita lebih familiar menyebutnya kalau itu sebuah lagu, bait dan refrain, song dan chorus, atau masih banyak lagi istilahnya. Ya, kita coba mainkan lagi. Bagian satunya. Biasanya kalau anak-anak menyanyi itu bagian 1 diulang 2 kali, lalu akan bergeser ke bagian 2-nya. Bagian 2 akan diulang 2 kali juga. Nah itu, lagu Naik-Naik ke Puncak Gunung itu memiliki 2 bagian. Dan dengan 2 bagian itu, lagu ini menjadi indah. Lagu ini viral di anak-anak. Mulai saya kecil pun saya sudah diajarkan lagu ini. Dan rasanya sekarang setiap anak kecil di TK pasti diajarkan lagu ini. Oke. Kita akan lanjutkan dengan bagaimana dengan lagu-lagu yang lain. Apakah lagu yang lain juga memiliki bagian-bagian yang spesifik? Ya. Apakah bagian itu menjadi sesuatu yang membuat lagu itu menarik? Kita coba. Kita akan coba lagu misalnya nih.
saya terlalu tinggi supaya Anda bisa melihat saja. Oke, tahu lagu itu kemarin ya, sebelum grup band ini kena tsunami ketika konser. Kebetulan teman saya ketika dulu sama saya kuliah di Jogja itu, dia juga memiliki studio recording. Nah, ketika setelah pasca itu, lagu ini baru dikeluarkan. Lagu ini sudah direkam 2 tahun yang lalu menurut teman saya, tapi tidak dikeluarkan oleh Seventeen. Baru setelah ada prahara itu, lagu itu baru dikeluarkan. Oke, itu adalah bagian pertama. Lalu bagian keduanya, dan seterusnya. Itu bagian 1 dan bagian 2. Kalau yang tadi saya mainkan lagunya Glenn, ini bagian satunya. Bagian satunya diulangi oleh Glenn. Sekarang bagian 2. Bagian 2-nya diulang sama Glenn. Apakah lagu ini hanya 2 bagian? Kalau Anda coba selidiki lagi, lagu ini ada bagian ketiganya. Jadi ketika setelah refrain, ini ya, sekali ini saja, tak sanggup bila harus jujur, hidup tanpa hembusan nafasnya. Dengan ekspresi oke, dan seterusnya. Lagu ini bagus sekali, lagu ini menarik sekali, dan almarhum Glenn memang luar biasa, lagu-lagunya banyak yang menarik. Nah, kalau kita simak, sebetulnya bagian-bagian lagu itu ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4,
ada yang 5, ada yang banyak bagian. Kalau Anda pengen mencoba mendengarkan bagian lagu yang banyak, coba dengarkan musik-musiknya The Dream Theater. Dream Theater itu membuat konstruksi lagunya memang, karena dia memang dia salah satu grup rock yang semua pemainnya, anggotanya itu memiliki skill yang luar biasa hebat, ya. Dan saya bukan pemain drum, tapi saya sangat mengagumi Mike Portnoy, pemain drumnya, karena ada O-Time. Jadi O-Time itu bagaimana memainkan drum itu tidak cocok tapi enak, luar biasa. Orang memainkan lagu 4/4, dia iringi dengan 3/4 atau 5/8 dan lain sebagainya. Itu Mike Portnoy. Anda bisa mencoba mendengarkan, memang sulit, dia lagu ini apaan sih gitu, tapi itu menarik sekali. Nah, inilah bentuk struktur lagu. Dan ketika Anda nanti akan simak bentuk struktur lagu itu, ada macam-macam, ada yang 2, ada yang 3 itu, dan tidak semua yang semakin banyak bentuk strukturnya itu menjadi lagu yang lebih enak. Tidak. Kadang-kadang 2 itu jauh lebih enak. Kalau kita dengarkan lagu-lagunya Coast Plus, lagu lama-lama itu cukup 2. Tapi sampai sekarang didengarkan enak. Ya. Bahkan yang 1 yang tadi saya mainkan, itu cukup 1 potong saja, bahkan belum 1 bagian, tapi itu enak sekali. Anda akan tahu endingnya permainan saya. Susu murni nasional begitu. Oke. Di tip, karena saya tidak ingin membuat iklan. Oke. Itulah bentuk struktur. Itu yang membuat musik menjadi indah, menjadi menarik. Jadi, tadi kita sudah punya melodi, lalu ekspresi, lalu harmoni, lalu yang keempat ritmik atau pola atau irama, ya. Lalu yang terakhir ini bentuk struktur lagu. Nah, baik. Ini adalah perjumpaan kita di chapter 2, dan ini semakin menarik karena nanti saya akan menukik pada teori musik yang dibutuhkan di sekolah. Nah, oke. Rekan-rekan semua, kita akan berjumpa lagi di chapter 3, dan chapter 2 kita akhiri dengan unsur-unsur yang membuat musik menjadi indah. Oke. Baik. Salam bahagia, salam sehat, dan semoga Anda selalu dapat mengikuti perkuliahan daring musik ini. Oke, bye-bye.